Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Oke. Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya ia tidak menegurmu dan engkau tidak dianggap pendusta. Dan pendusta tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Wahyu 21-27. Yang tambahkan dikatakan pendusta. Karena bilang tidak. Wahyu 22, 18, 19 itu hanya untuk kita wahyu, tapi Amsal sudah katakan seperti ini. Mereka yang menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan akan jadi pendusta. Banyak itu pendusta. Nah, di sini. Dan pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bisa masuk ke sana. Silakan. Namun, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis. Ayo, waktu dusta terpotong. Ayo, baca ulang. Saya ulang. Namun, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang tambahkan sesuatu dalam firman Tuhan dikatakan pendusta. Yang pendusta tidak bisa masuk ke sana. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tambahkan dan yang kurangkan. Wahyu 22, 18, 19. Karena dia mengurangkan Deuterokanonik, dia menambahkan kata hanya dalam kitab suci. Berarti yang tambahkan dan yang kurangkan, apa konsekuensinya? Wahyu 22, 18, 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Karena itu Martin Luther tidak bisa jadi orang kudus karena dikeluarkan dari kota kudus. Siapa yang ada di dalam kota kudus? Ibrani 12, 22, 23. Siapa yang ada di sana? Ibrani 12 dan mengatakan dikeluarkan dari kota kudus. Dan siapa saja yang ada di kota kudus? Yerusalem surgawi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ibrani 12, 22, 23. Berarti di kota suci ini, Yerusalem surgawi, di surga ini kelompok yang ada di sana. Termasuk orang kudus yang kita namakan jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Ini penting. Jadi kalau begitu pertanyaan saya, kalau begitu kenapa tambahkan dan kurangkan? Sudah tahu konsekuensi biblis teologisnya ada. Yang menambahkan jadi pendusta. Yang menambahkan akan mendapatkan bukan upaya, menambahkan penghukuman, dan yang mengurangi akan dikeluarkan dari kota suci Allah Yerusalem surgawi. Ada konsekuensinya. Silakan tambah dan kurangkan. Berarti kalau begitu tambah hanya Alkitab, hanya kitab suci, hanya rahmat. Itu artinya. Sudah tahu pendusta. Sudah tahu itu pendusta. Kan Amsal bilang begitu, yang menambahkan sesuatu dalam firman Allah. Mengurangi lagi, dia terkalonika dicoret semua. Yang mengurangi dikeluarkan dari kota Allah. Yerusalem surgawi. Mati banyak. Terima yang mana? Ini mati banyak. Aku kena. Apa lagi lebih kena.
maju mundur kena semua.